3, 2, 1. Welcome back to SR Fact Nugan channel. Hi guys, how are you? Kalau lu gimana, Sal? Kalau gue sih gimana ya, kondisinya capek aja gitu. Capek hati Gue gabut sih, lebih ke gabut aja. Gue gabut aja sih. Gue nggak gabut. Sumpah kayak gue bingung sampai gue mau ngapain. Terus gue kemarin karena saking gabutnya gue warnain rambut sendiri. Kayak itu saking gue gabutnya loh, bayangin. Gak ada Gila nggak sih? Kalau gue Iya anjrit, gue baru inget gue baru beli pewarna rambut kemarin, kan beli 2, terus ada satunya lagi gue pakai kemarin. Gue kayak bodo amat dah, gue pakai. iya ngisi waktu. Kalau lu gimana? Gue apa ya, udah kelamaan ya liburan. Oh iya, gue juga udah belajar main piano. Oh ya guys, dia udah belajar piano, udah punya ini sendiri. Terus, aduh, seneng banget sih. Dan gue selama belajar piano memahaminya mungkin termasuk yang rada-rada susah gitu. Menurut gue sering kebalik lah, sering inilah, cuman ya gue coba gitu. Menurut gue lu cepet sih, maksudnya cepet ngerti, cepet nangkep gitulah, daripada alhamdulillah lah. Daripada inilah apa sih, kayak common orang yang di basic gitu. Ya gue akui. Okay. Tapi ya walaupun ya ada salah-salah, mungkin butuh latihan. Ya itu wajar sih, soalnya kan kalau kita belajar dari basic itu wajar dong kalau salah. Ya udah. Iya. Jadi Rania, kita mau bahas apa sih hari ini? Gue kayak nggak tahu nih. Apa? Kemarin kita mau bahas apa sih? Gue lupa nih. Kalau gue lupa juga gimana? Enggak lah guys. Enggak lah. Jangan dong. Kita tuh hari ini tuh bakal ngebahas ada berhubungan dengan psikologi. Ini apa namanya yang lagi dialami sama anak muda zaman sekarang tuh, pasti mereka kayak sering banget ngalamin, cuman secara nggak sadar gitu. Ya nggak sih? Iya, anak muda terutama, sama pas lagi COVID kayak gini tuh orang-orang tuh pasti mengalami itu gitu kan. Iya bener, sering mengalami, termasuk gue. Sejak COVID tuh gue kayak sering banget ngalami. Udah sering banget. Ada yang sampai paling parah sih, ada sih. Jadi apa nih namanya ya? Namanya itu Ayo. Mental health, ya kan? Ya. Betul. Jadi ya mengenai hal ini sih banyak orang yang kayak sensitif banget kalau ngomongin soal ini, kayak aduh gila sih, banyak banget yang sensitif. Sensitif? Iya sih banyak. Gue nggak ngerti kenapa kayak banyak banget yang apa sih, kayak misalnya mereka tuh curhat cuman nanti kayak mengebu-ngebu gitu loh, kayak ya oke gitu loh, gue paham masalah lu begini, cuman mereka tuh yang kayak terlalu ya begitu. Kadang bisa disebut mereka tuh lebay gitu, padahal ya emang masalahnya begitu gitu kan. Iya. Tapi kadang iya, cuman kenapa jadi bagi gue ya ribet gitu. Kan harusnya bisa diselesaikan bagi gue tuh aduh sendiri gitu. dengan baik sih. Sampai ada yang bunuh diri, ya kayak mereka Nah itu memutuskan pas titik
menyudahi Titik kehidupan terparah ini mereka kayak kan. apaan sih? Titik terparah mereka ya sampai mau bunuh diri. iya oke lah gue yang di sini tuh kayak mungkin kalau gue ngomong ini tuh gue takut salah loh. Gue kayak gue sebenarnya ngomongin ini gue takut banyak salah ngomongnya, soalnya kan Ya takut ya seperti yang kita tahu nyinggung orang yang mungkin di luar sana kan. ada yang mikir kayak ih kok si ini nyinggung ini sih. Ya oke, gue nggak gimana ya Ran, gue nggak masuk nyinggung sih. Bagi lo nyinggung nggak sih? Gue kayak nyinggung karena ya maaf gitu, gue juga ngalamin, cuman gue kayak berusaha buat tenang gitu loh. Kalau based on the fact, why not? Ya kan? Ini kan kita udah research sebelumnya. Udah bisa jadi dari teman terdekat kita, dari orang-orang yang emang sering curhat ke kita. Bukan gua doang loh, maksudnya. Kayak yang lain. Banyak. Kan banyak ya, maksudnya. Apalagi tuh, ya apa kan bisa sampai di berita-berita kan banyak gitu kan. Apalagi pas lagi banyak banget ada lockdown COVID bisa banyak banget yang kayak bunuh diri. Terus belum ini misalnya kayak mereka cerai terus jadinya depresi ceweknya misalnya. Apa cowoknya juga bisa depresi terus bisa aja terjadi pembunuhan. Ngaruh ke anaknya. Kasihan anaknya. Itu tuh yang ngaruh ke anaknya juga tuh, anaknya ya like gue tuh broken home banget dia tuh kayak suka minder, suka ya begitulah. Iya, banyak kok yang kayak gitu. Efeknya banyak sih. Terus about yang banyak gitu. Banget. Awal-awalnya mereka merasa pasti kalau yang digoyahkan itu ini kan mental mereka kan, awal-awalnya ya mereka berasa gue stres banget ya gitu kan, udah stres terus larut-larut nggak bisa hilang jadinya depresi, mental health mereka rusak banget ya kan. Ya itu yang sebenarnya tuh banyak banget. Gue kadang suka sedih loh, kayak aduh kenapa harus kayak gini gitu loh. Gue juga ngalamin, cuman gue kayak yang gimana ya, gue masih mikir buat jangka panjangnya, kayak jangka panjangnya gimana sih gitu loh. Kalau misalnya gue ngelakuin hal ini, jangkanya gimana, jangka panjangnya gitu loh. Masih bisa, kita tuh kalau kita kan masih bisa mikir gitu kan. Kalau misalnya gue ngelakuin kayak misalnya nyakitin diri sendiri, misalnya udah stres nih, terus kayak biasanya orang merasakan kayak oh gue nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, I cannot do anything gitu, apa yang harus gue lakuin itu masalah kalau misalnya masalahnya makin numpuk udah jadi depresi tuh ngefek hilangnya lama loh, maksudnya gue pernah gitu kan, tapi gue masih mikir kayak kalau misalnya gue bunuh diri, kalau misalnya gue nyakitin diri sendiri, yang ikut sakit bukan gue doang. Terus di dunia di kayak kalau di Islam kan, kalau kepercayaan gue kan apa ya, itu jadi dosa besar kan gitu kan, terus Allah juga nggak suka gitu ya. Jadi orang-orang ngelakuin itu kenapa, orang-orang ngelakuin kayak gitu kenapa gitu kan. Kadang tuh kita tuh tergantung mental, kayak misalkan mental gue ya insya Allah kuat lah, terus
orang lain belum tentu sekuat gue mentalnya gitu loh. Kadang gue suka mikir kayak aduh gue kayak kan ya mungkin banyak kasus ya, terus gue kayak ya Allah Yes. kayak Niat-niat pengen kayak sedih aja. kayak aduh ngeri. Udah mereka nggak ada harapan hidup. Dan pasti mungkin awal mulanya dari bisa dari omongan, kayak omongan teman, omongan orang tua, omongan apa sih saudara lu, siapa gitu yang ngomongin lu, pasti ya lu merasa kayak gue kayak kurang banget sih gitu loh. Iya. Rasa apa ya, kurang gitu loh. Banyak emang di lingkungan kita tuh dari bulian juga banyak yang ngomongin di belakang. Mau itu bisa aja mereka fitnah, bisa aja mereka itu bukan fakta gitu. Tapi itu tuh bisa langsung masuk ke hati gitu. Tapi walaupun dicerna dulu gitu ya. Terus yang paling parah sih sebenarnya masalah kayak gitu yang itu tuh bullying ya. Bullying itu udah dari dulu banget nggak sih? Bener. Bullying secara verbal or non-verbal. Iya, bullying itu bisa jadi physical, cyberbullying, sama apa tuh satu lagi tuh? Verbal, iya verbal. Tapi menurut lu paling sadis apa sih? Iya, gue pernah ngalamin omongan. Kalau fisik oke lah, masih bisa. Yang bisa. Cuman coba lu pikir, lu diomongin misalnya, dari omongan sih. Omongan misalnya ya. Nih, yang lu bisa benar-benar punya kayak teman. Lu bisa merusak mental lu secara langsung gitu. Apa? Ini ya verbal ya? Iya, itu iya, gue tuh lebih baik dibully fisik daripada dibully sama omongan gitu loh. Kalau fisik ya oke lah, gue masih yang kayak terima gitu loh. Cuman kalau yang udah omongan, gue tuh yang kayak enggak banget. Verbal sama yang sekarang gue ini. pernah ngalamin, jadi gue punya teman. Iya ya. Ya, gue punya teman di kampus. Terus pokoknya awal masuk kampus itu dia tuh ini kayak jutek banget orangnya. Apa sih, gue ngeliat mukanya tuh kayak ih ini orang kayak songong gitu kan. Oke lah, gue kayak kayaknya gue tahu. Oh emang mungkin begitu kali ya mukanya. Terus ya lo pasti tahu kan orangnya, udah kan. Iya loh. Habis itu gue nggak nyangka kalau gue satu jurusan sama dia. Nggak nyangka gue. Ya udah kan. Terus Kesini apa sih, makin kesini tuh kita dekatnya tuh, tapi dia suka ngomongin gue, entah ngomongin gue di depan, dia baik sih, maksudnya ngomongin gue di depan, tapi gimana gitu loh, teman-teman gue suka gini, Sal lu apa sih nggak marah digituin, terus sampai ada yang pernah minta maaf ke gue, padahal yang salah siapa minta maaf orang lain. Gue yang kayak kenapa lu yang minta maaf, kan bukan lu yang salah gitu loh. kayak kayak apa sih, gue minta maaf atas nama ini ya gitu. Misalnya gue ngebully lu, cuman yang minta maaf tuh teman gue, jadi kayak gini, Ran, gue minta maaf ya atas nama Salsa gitu loh. Terus lu gimana reaksi lu? Kayak gue pikir kayak kenapa nggak orangnya aja yang minta maaf, pakai perantara. Iya kan, jadi orang itu gue yang kayak oke, bukan nggak berani. Oke lah kalau orang itu istilahnya minta maaf emang bener-bener lewat perantara, maksudnya dia ngomong. Cuman kalau yang dia nggak ngomong sama sekali, terus temennya nyadar,
tapi kayak langsung otomatis dia minta maaf ke gue gitu. Aduh. Aneh. Terus kan gue waktu itu mau pulang kan. Terus muka gue tuh bete banget karena temen gue itu yang satu itu kan. Iya. Dan terus udah gitu temen gue nanya lah gini, Sal, lu nggak apa-apa? Intinya nanya gue lah kayak keadaan gue gimana. Ngapain nanya keadaan gimana sih? Ya udah dong. Ya, gue mukanya udah bete gitu. Sok baik kayak gitu mukanya gimana ya, kalau gue bete tuh pasti kelihatan banget orang dari jauh juga udah tahu gue kayak Salsa tuh kalau udah lagi bete nih, udah marah nih, bete, lagi capek, lagi udah, apa ya kelihatan. udah marah, udah kelihatan. Udah didiemin. Udah kan gue kayak senyum terus kayak enggak apa-apa kok. Udah. Nggak apa-apa. Gue aja pernah diemin lu kan, Ran. Iya. Gue yang kayak gue nggak apa-apa gitu kan. Jangan bohong katanya. Gue tahu gara-gara si itu kan. Oh enggak kok. Udah jujur aja yang diisi itu kan yang kita waktu makan itu kan. Gue kayak gue diem lagi. Ya gue maaf ya. Gue kayak kok lu yang minta maaf gitu loh. Mungkin merasa bersalah. Pokoknya begitu deh. Nah. Iya, teman gue itu merasa nggak enak gitu loh, kayak gue nggak enak sama lu. Soalnya gue inget banget dia tuh nanya temen gue si yang itu ngebully gue tuh kayak nanya, Sal, lu kenapa sih kalau ngomong tuh matanya kemana-mana, kayak nggak fokus ke satu orang. Kan orang tuh beda-beda kan ya. Iya, tiap orang beda-beda. Lah gue juga gitu kadang. Gue tuh emang tipe yang nih gue jujur kayak gue tipe orang yang kalau ngomong itu matanya nggak fokus ke satu orang itu, pasti mata gue tuh kayak ngeliat kemana-mana, tapi gue kayak tahu yang diomonginku apa gitu loh. Gue paham, cuman emang gaya gue tuh begitu, kayak mata gue kemana-mana. Ya udah gue bilang kan emang gue begini, terus tuh ya udah dia begitu, gue diem aja. Terus untungnya mak gue ini kan telepon kayak ayo pulang, udah dijemput. Ya udah gue langsung pulang tuh di situ. Gue kayak aduh, perasaan gue nggak enak gitu kan. Ya udahlah, biarin aja. Ya udah, kayak kalau kayak gitu udah diam diri aja udah, biar tenang, biasanya gitu sih. Atau cerita ke orang yang ya udah. Terus besoknya kayak gitu deh, dia nanya, temen gue nanya deh kayak gitu. Itu efeknya sampai ini kan, satu kelas. Nah terus iya, teman-teman gue yang emang tahu gue tuh tahu gitu muka gue kalau lagi bete atau nggak lagi, pokoknya lagi nggak mood tuh tahu mereka kayak wah Salsa udah nggak mood gitu lah. Ya kan udah tahu lo. Jadi mukanya tuh diem, lebih banyak diem gue. Kalau kan gue gue tipe orang yang cerewet banget, ya bisa dibilang gitulah. Ya kalau marah, terus kalau udah marah udah. Gue tiba-tiba diem itu ada kesalahan. Kayak iya, Salsa kalau udah diem tuh pasti ada apa-apa gitu loh. Gak mungkin kalau gue di kelas apa sih kayak lumayan banyak ngomong lah gue. Cuman kan yang dari lumayan kayak lumayan itu jadi lebih diem gitu loh. Ngomong seperlunya aja. Ya karena udah kayak males ngomong udah kalau kayak gitu kan. Ya tipe lu begitu. Iya. Terus aduh, ini paling parah sih menurut gue.
Gitu ya? Pokoknya temen gue ini yang bully gue tuh kepoan banget orangnya. Kepoan banget. Sumpah gue nggak suka sama dia karena dia kepoan banget. Kayak dia ngurusin hidup gue, maksudnya kan gue waktu itu punya apa sih, gebetan lah. Terus gimana? Terus gue apa sih, kayak nama kontaknya tuh dinamain ya kayak apa sih, kayak gimana ya, ya gitulah pokoknya. Ada dia nanya, kok namanya ini, lu pacaran apa sih, intinya lu pacaran. Terus gue bilang, oh iya gue begini-begini kan, kayak gue jelasin tuh. Terus? Walaupun salah gue tuh, gue ngejelasinnya agak apa sih, bohong gitu, kayak gue bohong gitu loh ke dia. Terus gue kira dia nggak bakal nanya lagi dong. Kepo ya abis itu. Jangan-jangan dia suka? Iya, gue udah bohong nih, kayak kan dia belum pernah ngeliat orangnya, kan gue udah ceritain kan, gue kayak agak apa sih, gue bohong tuh, kayak gue begini-begini sama dia. Gini, udah kan tiba-tiba dia bilang, ini coba di telepon apa sih, pokoknya dia minta bukti lah. Gue yang kayak udah panik di situ, udah keringet dingin, diem aja di situ. Terus beneran ditelepon dong sama dia. Gila gak sih lo? Iya gila, parah banget. Sampai cowok gebetan gue ini kayak bilang, kayak jadi yang bener bersih, jadi gue harus percaya sama, intinya gue harus percaya sama siapa gitu loh. Gue kayak gue udah kayak orang gue gimana sih, kayak pulangnya gue diem kayak diem aja. Pas gue kan nungguin pulang kan, belum gue dijemput. Temen gue samperin tuh kayak, Sal, gue minta maaf ya, sumpah gue tadi nggak enak sama lu gitu loh. Udah nggak apa-apa, gue mati kampret gitu. Ya maksud gue, aduh, gue aja ya, gue nggak terlalu mau ngurusin hidup orang gitu loh. Kayak ngapain sih ngurusin hidup orang? Soalnya gue yang kayak udahlah, bodo amat hidup orang gitu loh. Gue aja nggak pernah nanya nilai ke orang, kayak misalnya nilai lu berapa gitu loh. Ya paling sesekali gue nanya kayak, nih lu dapet berapa sih? Cuman nggak sampai yang apa sih, nggak sering juga nanya, cuman sesekali lah. Sekepo itu kan. Apalagi kalau tentang gebetan, Iya kayak it's my privacy gitu. It's my iya. privacy, kecuali kayak Jujur gue tuh cuma nanya kayak gebetan lu siapa gitu, cuma gitu doang, nggak sampai. Ya gila aja kayak kejadian lu. Kayak karena gue nanya ke lu kan, kayak Ran, gebetan lu siapa sih, misalnya lu bilang si ini, oh ya udah, gue kayak oh ya udah gitu loh. Udah, gue nggak sampai nanya detail. Gue kayak gebetan lu situ ya, oh ya udah dong, kecuali emang ya udah fine gitu loh, gue udah tahu orangnya, udah. Iya kan, kecuali kalau misalnya orang itu mau cerita ke lu gitu loh, ya lu nggak usah skip, nggak ya lu nggak apa-apa gitu kan, gitu. Terus pernah pokoknya kita satu kelompok nih. Gimana? Kayak dia sampai bilang, soalnya tuh kita kan kelompok itu nggak bikin grup, jadi tuh kalau itu japri, gue bingung ya, ini pembagian tugasnya gimana. Gue nggak ngerjain apa-apa dong, kayak wajar dong, gue nggak kayak nggak tahu tugas gue ngapain sih gitu loh. Ya karena kan apa ya, komunikasinya kurang. Iya, nah itu kayak miskomunikasi banget gitu loh. Kelompok gue dia kayak aduh, iya kayak lu apa sih, lu niat nggak sih katanya gitulah. Pokoknya gue kayak ya gimana gitu loh, udah mati kita aja nggak bikin kelompok, masalahnya gitu loh. Dia bilang gue kerjanya berdua nih sama
ada temen gue satu lagi, gue yang kayak, ya gimana lu kenapa apa sih nggak ngomong, nggak apa, kan gue nggak bisa bantu gimana gitu loh. Udah itu masalah komunikasi udah. Kalau misalnya satu kurang komunikasi. Nah, dibalas pokoknya malam pas mau presentasi, kan kita presentasi gitu kan, tugas presentasi. Iya itu kan, terus pokoknya tuh dia bilang, duh gue lupa kata-katanya, pokoknya begitu deh. Intinya gitu dah. Gue lupa seriusan. Intinya dia tuh ngomong kayak satu kampus tuh udah tahu sifat lu yang begitu. Gue kayak satu kampus, gue kayak yakin satu kampus tahu Itu sifat kampus, gue satu gimana kelas. kan. Mana itu satu Istilahnya gue nih, lu dia ngomongnya satu kampus. Satu kampus ya kali. Gue dia ngomongnya satu kampus. Iya. Nah, gue bingung nih kalau dia ngomongnya apa sih kayak satu kelas udah tahu sifat lu, gue kayak oke lah emang. Kalau satu kelas ya okay. Semuanya pada semua udah pada tahu sifat gue. Ya gue wajar dong. Jadi bisa memperbaiki diri kayak ya udah di satu kelas ya wajar. Ini satu kampus. Kalau satu kampus gue aja nggak terlalu deket sama semua. Kalau satu kampus gue aja nggak terlalu dekat sama yang lain. Ya kali kalau satu kecuali gue orangnya tuh yang susah, yang suka bersosialisasi gitu kan. Gue itu tipe orang yang ya udah, orang lu aja nggak kenal, gue kenal sama orang ini, tahu namanya udah. Iya kan? Lu nggak tahu semua kakak kelas siapa kan? Gue yang kayak malah gue kan yang tahu kayak. Aduh, gue nggak tahu. Nah kalau misalnya satu kampus, ya gue tahu beberapa kan gara-gara waktu itu ospek sama urusan ini kan, apa sih yang kayak Halloween itu pas acara Halloween. Iya itu gara-gara acara SGU pasti gue kenal lah Kak, karena UKM juga gitu loh, gue tahu. Iya. Kalau satu kampus dosen termasuk dong. Ya kalau dosen juga lu nggak kenal semuanya. Ya kalau dosen beberapa juga nggak tahu sifat gue. Itu pun dosen sebenarnya mungkin nggak tahu sifat gue gimana. Iya karena ada beberapa yang nggak tahu. Saking banyak murid ya. Ya dia ya begitulah. Terus ya udah kan gue iya aja kan. Gue iya. Terus sih iya aja. Gue iya aja gitu kan ke si temen gue. Nah pas presentasi kan apa sih wifi gue tuh agak-agak. Iya yang lu bilang. Ini kan kayak nggak connect gitu. Putus-putus gitu kan. Terus nggak connect gitu masalahnya gitu kan. Terus dia bilang pokoknya Sal cepetan. Iya sih pokoknya iya gue iya aja dulu kan. Udah kan presentasi. Pokoknya dia bilang gini. Sebelum presentasi malamnya ada yang pasti chat gini. Lu tuh nggak pantas dapat nilai. Gue kayak kalau misalnya kayak gitu ngomong baik-baik gitu kan bisa ya? Oke. Maksudnya gue nggak ngomongnya nggak gitu. Gue oke lah, gue mungkin emang nggak terlalu membantu kelompok itu. Iya, gue emang nggak ngebantu banget sih kelompoknya, cuman kan teman gue seumur umur ya gue kerja kelompok, gue nggak pernah digituin loh kayak lu nggak pantas dapat nilai. Kayak nggak pernah, maksudnya mungkin pernah, cuman guenya yang kayak fine aja gitu loh. Cuman kalau ini kayak itu kayak yang kenapa? Yang dengar kesel pasti. Ini kalian yang dengerin juga kesel pasti. Iyalah. Gue aja kelompok gue ya bilang baik-baik gini. Iya. Gila sih. Bilangnya sih gini. Bilangnya baik-baik kayak. Iya kalau misalnya nggak bantu,
emang ini udah peraturan SGU, peraturan kampus kita gitu kan. Kalau emang nggak bantu, ya nggak kalau emang nggak ditulis ID student dia, ya udah nggak dapet nilai. Bilangnya baik-baik gitu loh. Ya kalau misalnya masih bantu dikit, ya dikasih nilai gitu. Cuma ya kan gue bantu lah dikit-dikit. Gue inget banget gue yang menyalurkan ide itu pun nanya ke Rania dulu kan. Gue inget banget. Iya itu. Gue sampai nanya-nanya Rania kayak berarti yang bagus tuh apa sih? Gue nanya-nanya kayak yang bagus tuh apa, ya udah kan akhirnya udah ditentuin, udah kan dia awalnya tuh nggak setuju sama ide gue gitu loh, kayak Terus jangan yang ini gitu loh. Gue oke gitu loh, nggak apa-apa. Terus Akhirnya dipakai juga tuh sama dia. ide dia ya. Ide gue dipakai sama dia. Terus kenapa dibilang nggak dapet nilai? Pokoknya ide gue tuh dipakai akhirnya. Gue kayak alhamdulillah gitu loh, ide gue dipakai gitu loh. Ya at least ya kalau misalnya dipakai lu artinya ya udah kan.